Selamat pagi para sahabat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di Arjun Farm Channel. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang tanaman ini. Ini merupakan tanaman wani, teman-teman. Kalau di sini tanaman ini disebut tanaman wani. Tanaman wani merupakan tanaman yang sangat langka dan sedikit kita jumpai jumlahnya, sehingga kita hanya menemui di beberapa tempat saja. Dan tanaman ini merupakan masih tanaman musiman yang berbuah setiap 1 tahun hingga 2 tahun sekali, tergantung situasi dan juga cuacanya. Jadi tanaman ini bisa dibilang tetangganya pohon durian. Mengapa begitu? Karena di mana kita menjumpai tanaman ini, tak jauh dari tanaman ini kita juga menjumpai tanaman durian. Namun sekarang kita hanya bisa melihat di beberapa tempat saja, bahkan ada yang sudah ditebang dan diganti dengan tanaman budidaya lainnya. Namun kalau menurut saya, tanaman ini sangat-sangat disayangkan untuk ditebang, karena proses yang dibutuhkan tanaman ini untuk tumbuh sebesar ini memerlukan waktu yang sangat panjang hingga ratusan tahun. Jadi dengan begitu bisa kita bayangkan teman-teman bahwa perjuangan tanaman ini untuk hidup dan juga membantu kelangsungan hidup manusia sudah berlangsung dari jauh sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang ini. Dan kalau tanaman ini ditebang sekarang, sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Jadi kalau para sahabat kebetulan punya tanaman ini, sebaiknya dibiarkan saja. Kita cukup melestarikan dan memetik buahnya pada saat tanaman ini berbuah. Jadi dengan begitu sudah tentu kita bisa menjaga dan menghargai daripada sebuah warisan nenek moyang atau pendahulu-pendahulu kita yang sudah bersusah payah dalam hal bertani, menanam sebuah tanaman hingga sebesar ini dan bisa dinikmati oleh generasi penerusnya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa buah yang dihasilkan tanaman ini sangatlah banyak, teman-teman. Untuk per pohonnya bisa menghasilkan buah hingga 10 ton, bahkan lebih. Bahkan kemarin saya sempat dengar tak jauh tempatnya dari sini ada juga tanaman wani yang menghasilkan buah hingga 15 ton per pohonnya. Dan tentunya tanaman itu jauh lebih besar dari tanaman wani ini. Jadi bagaimana kalau satu lahan ada tanaman wani lebih dari satu pohon yang sudah besar-besar seperti ini, teman-teman? Sudah pasti hasil panen yang dihasilkan pun tentu akan lebih banyak.
Jadi untuk harga per kilogramnya kemarin itu bisa mencapai di harga 20 hingga 35.000 per kilogramnya. Jika satu pohon berbuah 15 ton, ya tinggal dikalikan saja teman-teman. Dan perlu juga diketahui bahwa tanaman ini sudah mulai dikembangkan oleh para petani bibit supaya waktu yang diperlukan untuk menunggu tanaman ini berbuah tidak berlangsung lama. Jadi cara pengembangannya pun hampir sama seperti tanaman mangga dan juga tanaman alpukat. Namun tanaman wani ini bibitnya itu dijual agak sedikit lebih mahal. Saya tidak tahu alasannya kenapa bibitnya itu dijual lebih mahal. Saya dengar kemarin satu bibitnya itu dijual kisaran harga 1 juta sampai 3 juta per satu bibit, dan itu pun tergantung ukurannya. Dan tentunya bibitnya itu tentunya sudah disambung pucuk dengan varietas wani yang unggulan tentunya, jadi sudah siap berbuah. Kalau dari segi perawatan tanaman ini yang sudah sebesar ini sebetulnya tidak memerlukan perawatan khusus, bahkan tidak perlu sama sekali melakukan perawatan karena tanaman ini sudah berproses sendiri secara alami, baik itu dari segi pemupukan maupun dari segi kebutuhan airnya. Jadi karena tanaman ini sudah besar dan juga tinggi, dan umurnya pun juga bisa dibilang sudah sangat tua sekali, bahkan sudah diperkirakan lebih dari 100 tahun. Jadi sudah tentu perakaran daripada tanaman ini sudah sangat-sangat kuat, dan untuk jangkauannya pun juga bisa dibilang sangat jauh sekali teman-teman. Jadi untuk itu dari segi perawatan kayaknya untuk tanaman sebesar ini kita itu tidak perlu bersusah payah untuk melakukan perawatan. Jadi kita tinggal menunggu saja. Jadi proses tumbuhnya tanaman ini dan juga proses pembuahannya begini teman-teman. Tanaman ini akan berbuah dengan sendirinya. Kemudian setelah berbuah dan setelah dipanen buahnya, daun daripada tanaman ini akan berguguran semuanya secara serentak pada saat waktunya tiba. Dan ketika daunnya berguguran, tanaman ini akan tampak gersang karena hampir di setiap rantingnya itu daun-daunnya itu akan semuanya jatuh ke bawah. Jadi kalau kita lihat dari kejauhan, tanaman ini seperti tanaman yang sudah mati. Namun belum mati teman-teman, karena memang begitu prosesnya. Jadi proses alami daripada tanaman ini. Jadi hampir mirip dengan tanaman jati,
Kalau tanaman jati itu biasanya di saat musim kemarau, biasanya dia akan menggugurkan daunnya. Jadi tujuannya kalau tanaman jati itu adalah untuk untuk mengurangi yang namanya penguapan. Jadi untuk tanaman ini juga sama seperti itu teman-teman. Jadi habis berbuah tanaman ini, setelah musim kemarau, semua daunnya itu akan berguguran dan akan menutupi semua permukaan tanah yang berada di bawah pohon ini. Sehingga dengan begitu penguapan pun juga akan bisa dihindari oleh tanaman ini. Dan seperti teman-teman lihat, karena secara fisik tanaman ini sangat tinggi, jadi di bawahnya itu masih menyisakan ruang yang sangat luas. Jadi dengan adanya ruang seperti ini, maka bisa dimanfaatkan untuk ditanami tanaman-tanaman seperti ini yang terlihat di dalam video ini. Ini ada tanaman cengkeh, manggis dan sebagainya. Jadi pertumbuhan cengkehnya dan juga manggisnya ini juga lumayan subur. Dan juga mendapat pupuk dari daun kering yang dihasilkan oleh tanaman wani ini. Jadi tanaman wani ini seperti tanaman induknya kalau kita lihat. Jadi tanaman wani ini bagaikan ibu daripada tanaman-tanaman kecil yang ada di bawah ini. Jadi ketika tanaman kecil yang ada di bawah ini memerlukan pupuk dan unsur hara, jadi sudah diberikan oleh tanaman yang ada di atasnya, yaitu tanaman wani. Jadi sangat mengagumkan dan juga sangat mengesankan sekali teman-teman. Itu bisa dilihat teman-teman. Begitu melihat setiap dahannya dan juga rantingnya itu seperti pohon beringin. Jadi sangat mengagumkan dan tentunya bikin merinding. Jadi merinding yang itu bukan dikarenakan karena tanaman ini keramat teman-teman. Jadi rasa merinding itu muncul justru karena kita merasa bahwa sebegitu besarnya perjuangan pendahulu kita. Jadi pada saat menanam tanaman ini tanpa mengharapkan imbalan apapun, jadi pendahulu kita itu niatnya hanya menanam saja. Jadi karena waktu yang diperlukan tanaman ini dahulunya, karena tanaman ini ditanamnya itu melalui biji, jadi sudah tentu waktu yang diperlukan untuk
mendapatkan buahnya ini sangat lama sekali teman-teman. Bahkan bisa dibilang mungkin yang menanam tanaman ini, dia itu mungkin belum sempat menikmati buah yang dihasilkan daripada tanaman wani ini. Sehingga buahnya itu baru bisa dinikmati oleh generasinya sekarang. Jadi itulah yang membuat perasaan kita itu merasa merinding ketika melihat besarnya tanaman ini. Itu juga ada dari kejauhan. Jadi untuk satu pohon ini yang sebesar ini bisa saja ini memerlukan, kalau kita ukur mungkin lahan yang diperlukan tanaman ini bisa lebih dari 10 are untuk satu pohonnya. Jadi karena setiap dahannya itu sudah jauh sekali, jadi kalau untuk lahan yang sempit mungkin tidak cocok untuk menanam tanaman ini kalau melalui biji. Tapi kalau melalui sistem pengembangan sekarang ini, jadi kalau pembibit kalau sekarang ini kan sudah bisa dikembangkan, jadi waktu yang diperlukan itu tidak begitu lama karena prosesnya itu sudah melalui ada sistem grafting namanya, hampir sama dengan tanaman budidaya lainnya seperti durian, alpukat dan sebagainya. Jadi waktu yang diperlukan ketika di awal tanam mungkin kurang lebih paling lama kalau tanaman ini mungkin 5 tahun sudah bisa berbuah kalau melalui grafting. Jadi kalau bibit yang prosesnya melalui grafting itu mungkin bisa untuk di lahan yang sempit. Tapi kalau melalui biji ya tidak disarankan untuk lahan-lahan yang sempit karena prosesnya sangat lama, bahkan bisa menunggu berpuluh-puluh tahun, mungkin baru bisa menghasilkan buah. Dan untuk pemupukan tanaman ini pun juga tidak perlu memerlukan pupuk kimia. Jadi kemarin saya juga
dapat info dari teman-teman yang punya tanaman ini juga. Jadi dia sempat memupuk tanamannya ini dengan pupuk kimia mutiara, namun malahan tidak berdampak sama sekali. Mungkin karena perakaran daripada tanaman ini sangat sudah jauh, teman-teman. Jadi kalau kita kasih pupuk kimia di bawahnya, maka proses penyerapannya itu juga akan akan lama didapatkan oleh tanaman ini. Karena akar daripada tanaman yang sudah besar ini sangat jauh sekali jangkauannya. Jadi kalau kita melakukan pemupukan dengan pupuk kimia, dengan kita menggali di bawahnya, maka tentu itu akan sia-sia. Tapi kalau kita kalau kita memupuk dengan melalui semprot mungkin bisa. Namun kita tentunya akan sulit untuk melakukannya. Karena tanaman ini seperti yang sudah teman-teman lihat, tingginya luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa menjangkau dedaunnya itu? Karena sudah jauh, mesinnya pun juga tidak akan kuat untuk memompa daripada obat atau pupuk yang kita berikan. Ya, ini dedaunan ini daun-daun keringnya, teman-teman. Daun yang begitu banyak memenuhi semua permukaan tanah yang ada di bawah pohon wani ini. Bahkan tumpukan daunnya itu bisa mencapai lebih dari 10 cm kalau daunnya ini semua gugur. Jadi dengan begitu sudah tentu daun keringnya itu nantinya akan menjadi pupuk kompos yang sangat baik untuk tanaman itu sendiri dan juga tanaman yang ada di bawahnya. Seperti terlihat terlihat ini ada beberapa tanaman lain sudah saya sebutkan tadi, cengkeh dan sebagainya. Dan setelah tanaman ini menggugurkan daunnya, setelah musim hujan tiba, daunnya itu akan tumbuh secara serentak sampai tanaman ini siap untuk berbunga dan berbuah lagi tentunya, teman-teman. Jadi seperti itu ulasan video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan setelah menonton video ini, semoga kita semua senantiasa kita bisa menjaga, melestarikan, dan mengembangkan yang sudah ada maupun yang belum ada di muka bumi ini. Jadi seperti itulah, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kami kedepannya bisa berkembang dan bisa berkarya lagi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih buat para sahabat se-Nusantara dimanapun Anda berada, para petani pencinta tanaman durian.